Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Owan di channel Owan Dokumen. Malam ini atau hari ini atau saat ini saya akan membahas mengenai pilkada yang terjadi di Buton Kepulauan. Nah, ini cukup menarik teman-teman karena hampir semua wilayah Buton Kepulauan itu melakukan gugatan ke MK. Dan hanya wilayah Buton Utara yang saat ini saya belum mendapat informasinya kalau mereka akan melakukan gugatan. Tetapi sejauh ini yang saya baca belum ada gugatan yang dilakukan oleh pasangan calon dari Buton Utara. Uh, yang menarik juga teman-teman dari beberapa kabupaten ini, dari Buton Tengah, Buton Selatan, dan Wakatobi itu, mereka mempermasalahkan hasil pemilunya. Namun yang menarik dari Kota Bau-Bau itu, mereka tim pasangan nomor urut 5 ini, mereka tidak mempermasalahkan hasil pemilu, tetapi mereka mempermasalahkan prosedural yang dilakukan oleh KPU. Katanya pasangan nomor urut 2, Ibu Yulia Rahman dan pasangannya Muhammad Ridwan itu tidak semestinya ada tidak harusnya wakil dari Ibu Yulia Rahman itu bukan Muhammad Ridwan, tetapi menurut sumber yang saya baca ini katanya harusnya Laude Muhammad Apriyadi. Laude Muhammad Apriyadi, dan menurut kuasa hukum pasangan Nur Ari Rahaja dan Laude Yasin ini katanya ini cacat prosedural sehingga mereka melakukan gugatan ke MK. Nah, saya sendiri teman-teman masih menunggu kelanjutannya bagaimana proses ini. Namun kalau seperti yang saya lihat ini, kalau sasarannya KPU, kemungkinan pasangan nomor urut 5 ini meminta atau berharap pemilu diulang. Tetapi bagi saya, ini opini pribadi saya ya teman-teman. Menurut saya tidak punya landasan hukum untuk berbicara ini, tapi ini opini pribadi saya bahwa akan buang-buang energi saja, buang-buang energi, kemudian kalaupun itu cacat prosedural, gimana ya? Kemudian apa ya? Kalau seandainya misal pemilihan diulang, sedangkan biaya anggaran pemilu dan pilkada ini itu bersumber dari APBN dan APBD. Nah, sayang sekali teman-teman kalau pemilu harus diulang hanya karena masalah ini. Anggaran APBD, APBN keluar begitu saja hanya karena cacat prosedural. Itu opini saya pribadi teman-teman. Saya tidak punya landasan hukum, tapi di kepala saya itu terlintas pikiran itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya landasan hukumnya, tolong diberi komentar di bawah. Kemudian juga kalaupun pemilihan ulang, ini opini saya pribadi, lagi-lagi saya katakan ini opini saya pribadi. Kalaupun pemilihan diulang, suara 10% kemarin sudah membuktikan bahwa suara
selisih 10% kemarin sudah membuktikan bahwa uh, pasangan nomor urut 3 itu jauh mengungguli. Makanya saya bilang tadi sia-sia kalau seandainya mengadakan gugatan. Paling mungkin hanya KPU yang uh, diberi sanksi, entah teguran. Saya tidak punya gambaran apapun mengenai hukuman itu, tapi kayaknya rasanya kalau untuk pemilihan ulang kayaknya agak jauh dari prediksi. Berbeda dengan kalau uh, uh, ini di luar dari dari pamanku adalah MK. Karena kita tahu sendiri, katanya pasangan nomor 2 ini masih uh, keluarganya mantan presiden. Jadi ya, kita tunggu saja keputusan-keputusan yang selanjutnya. Dan teman-teman, lagi-lagi yang punya opini pribadi, yang punya wawasan luas tentang ini, tolong dibagi di kolom grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.